Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mau buka hati kita. Kita rindu pada pagi hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Turun atas setiap kita, menjamah pribadi, lepas pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga rohani kami. Untuk kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kami. Supaya dari hari ke hari kami boleh menikmati segala yang baik. Karena Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau teramat baik. Jamah setiap hati ya Bapa. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan. Kami rindu Tuhan untuk diperbaharui. Kami rindu Tuhan untuk dikuatkan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kata-kata, perkataan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati yang siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan pujian. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Mempersiapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Raja kita. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ya kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan amat baik dan teramat baik. Amin. Ya saya sangat senang jika anak-anak saya semua bisa berkumpul bersatu dalam satu hati. Rindu kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu mari kita akan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Ya, Injil Markus pasal 1 ayat 3, pasal 7 ya, pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya, saudara bisa baca ayat ini bersama-sama. Ya, supaya kita akan mengenal benar dan kita akan dapat merenungkan ketika kita ikut membaca. Ya. Di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-37 itu satu kisah bahwa Yesus menyembuhkan orang tuli, seorang tuli. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya, haleluya. Mulai ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendiri memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata,
artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan mengerak kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Puji Tuhan. Saya memberi tema, saya mengambil tema di dalam ayat yang ke-37. Ia menjadikan segalanya baik. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia yang menjadikan segala-galanya baik. Ini satu kisah tentang seorang, ada yang membawa ketika Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap. Ya, yang tuli itu tidak bisa mendengar, yang gagap itu sulit untuk berbicara, gitu ya. Sulit untuk berbicara. Ini menggambarkan satu kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Ya. Kalau kita menghadapi orang yang tuli dan gagap, itu sangat sulit untuk diajari, betul enggak? Ya, yang tuli ya kalau dibawa, ayo engkau mendengar firman Tuhan, yuk menguatkan imanmu, sulit enggak? Karena dia tuli, dia tidak bisa mendengar, sulit sekali, bahkan dia tidak bisa atau bisu gitu ya, dia tidak bisa berkata-kata, gagap artinya. Ini menggambarkan satu kehidupan yang kita hadapi itu sangat sulit dan susah, ya. Sangat sukar dan susah, ya. Sangat sulit bin susah, ya. Sangat sulit untuk diajari atau kita bisa berkata-kata kepada mereka, itu sangat sulit. Mau berbicara apa itu sangat sulit. Untuk supaya bisa mendengar ini sangat sulit. Ini gambaran satu kehidupan setiap kita mengalami ada banyak kesulitan. Sehingga kita bisa berkata hidup ini sulit. Betul, hidup ini susah. Hidup ini sangat sukar. Ya, jadi banyak orang yang sakit, ini sakit rohani. Sakit demikian itu sakit yang sangat sulit. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus, ya, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, saya bisa belajar dari ini, mujizat itu terjadi. Yang sulit pun, yang sukar bin susah, ya, itu sangat-sangat dipahami oleh Tuhan kita. Tuhan mampu untuk melakukan mujizat. Tuhan mampu untuk memulihkan yang sulit menjadi mudah. Ada yang berkata ini enggak bisa, ini enggak mungkin. Tetapi Tuhan bisa memahami setiap manusia. Tapi Tuhan ingin ajarkan bahwa Ia baik dan Ia membuat segala-galanya baik. Karena Ia sangat baik. Saya katakan bahwa Ia teramat baik. Ia akan memberikan bagi saudara mujizat yang tidak bisa kita
kerjakan, yang tidak bisa kita lakukan, Dia akan membuat baik. Jadi saya ingin membawa saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yuk kita mau katakan dari mulut kita. Saya, Tuhan, berbicara ya. Tuhan, saya rindu mengalami kebaikan Tuhan. Yuk, bisa? Ya, yuk. Katakan di sini ya. Yuk. Tuhan, saya rindu mengalami kebaikan Tuhan. Sekali lagi. Ya. Tuhan, saya rindu mengalami kebaikan Tuhan. Wah, ini semangat ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan sedang bekerja. Kenapa? Saudara rindu untuk mengalami kebaikan Tuhan. Coba yang rindu, angkat tanganmu. Nah, rindu ya. Haleluya. Ya, itu Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Yuk kita mau belajar. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yuk, yang pertama kita akan baca ayat yang ke-32. Ya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ya, tidak cuma kita cukup melihat kebaikan Tuhan kepada orang lain, tetapi lebih dari itu kita masing-masing mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama saya baca ayat yang ke-32. Ya, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi ada orang membawa seorang yang sakit tuli dan gagap. Dia datang kepada Yesus dan ingin supaya Yesus itu meletakkan tangannya ke atas orang yang sakit itu. Ya, sering kita kalau doa minta ditumpang tangan, ya, supaya terjadi mujizat. Tetapi yang Yesus kerjakan di dalam firman Tuhan, saya sering membaca bagaimana cara Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan orang-orang sakit. Ya. Tidak selalu menumpang tangan, betul? Ya, tidak selalu menumpang tangan, tetapi dengan kata-kata Tuhan Yesus bisa bicara kepada orang kusta. Contohnya, pergi kamu ke imam-imam, sementara orang-orang kusta itu pergi ke imam-imam, mereka menjadi tahir. Ya. Lalu ketika Yesus berbicara kepada seorang perempuan yang pendarahan, Yesus hanya berkata, dengan iman engkau sembuh. Karena imanmu engkau sembuh. Dan kepada orang yang tuli ini sangat-sangat luar biasa yang kita perlu merenungkannya. Ada banyak hal yang Yesus ingin lakukan. Ya, ketika Yesus membawa orang-orang, ya, ketika Yesus melakukan mujizat, ada di depan 5.000 lebih orang yang ada di situ. Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mengajar banyak, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di depan orang banyak. Jadi saya belajar bahwa yang pertama, jangan suka mendikte Tuhan. Ya, jangan suka mendikte Tuhan. Itu seperti gini. Tuhan, orang lain itu kan diterima mujizat. Mosok aku nih tidak terima mujizat. Kalau orang lain itu aja ke gereja seperti itu. Aku nih yang rajin, aku seorang pelayan Tuhan. Mosok aku tidak ini dikte Tuhan. Tuhan, kalau memang ada mujizat, lakukan mujizat sekarang ini juga. Itu namanya mendikte Tuhan. Seperti orang ini.
ya ketika membawa orang yang tuli, dia datang, dia memohon supaya Tuhan menumpangkan tangan. Mungkin diujuk-ujuk ya, Tuhan menumpangkan tangan. Kita percaya bahwa Tuhan itu banyak melakukan mujizat dengan caranya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu dengan caranya yang kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan melakukan dengan caranya Tuhan. Yang pertama, jangan suka mendikte Tuhan. Amin. Berdoa dengan iman. Saya percaya Tuhan. Mungkin dengan cara Tuhan itu tidak saya tumpang tangan begini. Atau datang ke Ibu Gembala, Bu Gembala, tumpang tangan dong Bu Gembala. Mungkin tidak seperti itu. Tapi mendekat kepada Tuhan. Ya, ia melihat wajah Tuhan. Tuhan itu bisa menyembuhkan. Ya, ketika ada seorang kepala istana, ya, kepala kerajaan. Ketika anaknya atau pegawainya ia sakit, dia datang kepada Tuhan, padahal pegawainya ada di rumah. Dia datang, Tuhan, tolong disembuhkan. Tuhan juga bisa berkata, ya, karena imanmu, karena kau seorang yang mau berdoa bagi mereka. Dan engkau datang kepadaku, sembuh. Oleh karena caranya Tuhan. Kita mau hidup dengan caranya Tuhan. Mau menantikan dengan caranya Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik. Dia tahu cara untuk menolong saudara dan saya. Banyak orang gak tahu gimana sih caranya Tuhan. Tetapi saudara dan saya, kita tahu caranya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jangan mendikte dulu. Jangan kita menolong Tuhan. Ya, karena gini, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan cepat Tuhan. Tuhan jangan lama-lama. Sering kita berbicara seperti itu. Ya, ketika kita hidup di dalam lembah kekelaman sekali. Ya, sering kita berbicara demikian. Tapi satu hal, kalau saudara mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu, yang pertama, jangan mendikte Tuhan. Amin. Ya, jangan mendikte Tuhan, tapi ikutilah caranya Tuhan. Sabar dalam segala sesuatu. Ada pujian yang katakan, kau selalu punya cara untuk menolong. Coba nyanyi ya. Satu bait, 4 baris. Yuk Diego coba nyanyi sini Diego. Yuk kita mau nyanyi pujian ini. Kau selalu punya cara untuk menolong. Ya. Yuk, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Terima kasih. Ya. Kita mau percaya Tuhan selalu punya banyak cara menolong kita. Haleluya. Yang kedua, saya ingin membaca ayat yang ke-33. Yang pertama, jangan mendikte Tuhan. Ya, tapi percaya Tuhan punya banyak cara menolong kita.
supaya kita menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-33 saya akan bacakan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Ingin Tuhan itu mengenal saudara secara pribadi. Tuhan ingin, ya Tuhan memisahkan orang tuli yang gagap ini untuk memisahkan diri. Dia sendiri bersama dengan Yesus. Mari kita mau belajar ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya saudara dan saya ketika menghadapi kesulitan yang sangat-sangat sulit, susah itu. Tuhan pengen supaya Tuhan datang kepada saudara dan saya secara pribadi. Ayat yang ke-33, ya, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Artinya Tuhan ingin membawa orang kudus pisah dari dunia, ya, dan ingin sendirian hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan. Tuhan ingin punya keintiman, ya, setiap pribadi yang menghadapi kesulitan untuk datang secara pribadi dengan Tuhan, untuk memisahkan diri, ya, dari dunia. Jangan dengan caranya dunia. Kalau saudara mau memecahkan segala masalah, bukan dengan caranya dunia, tetapi dengan caranya Tuhan. Tuhan ingin memisahkan, saudara mau dipisahkan. Kalau saudara ingin dipulihkan, saudara mau memisahkan diri. Bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Hidup yang dipisahkan dari dunia. Tuhan ingin setiap anak-anaknya, saudara dan saya pada pagi hari ini, untuk dipisahkan dari dunia kepada satu terang. Di dalam hidup kerohanian yang seutuhnya. Haleluya. Yang kedua, Yesus memisahkan saudara dan menguduskan setiap kita. Haleluya. Saudara mau dipisahkan? Saudara mau dipisahkan? Ya, saudara harus mau. Ketika saudara pengen dipulihkan, saudara mau untuk dipisahkan. Nah, itu satu kerelaannya sungguh di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Dan yang ketiga, saya berkata, Yesus ingin mengenal saudara dan saya. Tadi yang kedua, Yesus ingin saudara mengenal kepada Tuhan. Ayat yang ke-33a. Ya, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ya, Tuhan ingin mengenal saudara dan saya secara pribadi. Ya, Tuhan datang, Tuhan rindu untuk saudara dan saya secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, secara pribadi mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kalau saudara sebagai suami istri, saudara sudah menikah sekian tahun, seharusnya suami tahu istri, seharusnya istri juga tahu suami. Ya, saya ingat kepada Pak Gembala dulu ya. Kalau Pak Gembala melirik ke kanan, saya tahu dia maunya apa, gitu ya. Kalau melirik ke kiri, saya harus tahu maunya apa. Ya, ini contoh saja. Kalau kedip 2 kali ini namanya kelilipan, saudara. Ya, ada sesuatu yang harus dibenerke gitu ya.
Mari Bapak Ibu, ketika kita mau mengenal Tuhan, makin dalam, makin mengenal Tuhan, kau akan menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan itu tahu ketika engkau menangis, ketika engkau meneteskan air mata, ketika engkau berseru, berteriak kepada Tuhan. Tuhan itu tahu bahasamu. Amin. Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami. Ketika saya mengalami satu kesusahan atau kesedihan, saya nangis. Ya, tapi ada suara Tuhan katakan, engkau tidak pernah sendiri. Ya, engkau nanti hidup sendiri, tetapi ada aku yang akan menyertaimu sampai kesudahan Allah. Lalu saya mulai, Tuhan benar, ya benar Tuhan. Sampai saat ini, kalau saya masih ada berdiri di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan itu tahu ketika saya berdoa, rindu anak-anak Tuhan, rindu kangen dengan anak-anak saya. Walaupun mereka ada di jauh, saya suka berdoa, Tuhan saya rindu. Walaupun ditelepon bisa, kadang-kadang enggak bisa, saya pengen lihat wajah. Ya, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan saya kangen. Ya, Tuhan saya ingin memeluk anak-anak saya. Gitu ya. Tuhan itu dengar. Ya, Tuhan tidak hanya dengar dan jawab doa-doa kita. Tetapi Tuhan tahu tetesan air mata saudara, Tuhan tahu. Kalau saudara doa, ya saudara berbicara kepada Tuhan. Susah Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Itu nangis saudara, sulit untuk melepas pengampunan itu sulit. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh punya pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu tahu. Oh, disitulah kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, saya percaya ketika kita mau mengalami kebaikan Tuhan, yang kedua yuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan yang ketiga tadi Yesus memisahkan kita. Itu Yesus ingin supaya saudara dan saya hidup kudus. Ya hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah dia Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Dan yang selanjutnya. Di ayat yang ke-33 dan 34. Dikatakan bahwa dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia masukkan jarinya ke telinga orang itu dan ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Yang mengikat kamu, mengikat lidahmu, mengikat pendengaranmu terbuka. Karena Yesus yang berkata, Ephata, yang artinya terbukalah, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Apa artinya? Tuhan ingin membereskan setiap apa yang kita dengar dan apa yang kita katakan. Ya, sering anak-anak Tuhan ketika ia mengalami masa-masa sulit, dia hanya bisa ngomel. Dia bisa marah. Lalu mulai membanding-bandingkan. Tuhan, itu loh. Terima mujizat kok aku tidak disembuhkan. Dia aja seketika bisa disembuhkan, kok aku enggak. Ya, aku sudah menderita. Cara Tuhan itu luar biasa. Ya, cara Tuhan itu luar biasa. Dia bisa dengan tangannya dia menyejukkan telinga dan terbukalah.
Kalau saudara mau menikmati kebaikan Tuhan, mari. Ya, Tuhan ingin membereskan saudara dan saya. Membereskan apa yang terikat ketika engkau mendengar, tidak bisa karena tuli. Ada penyakit yang mengikat saudara. Bahkan ketika berkata-kata itu diikat sesuatu. Tapi Tuhan datang. Ya, Tuhan akan membereskan. Ya, Tuhan menyembuhkan dengan caranya Tuhan. Ya, Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Apa yang sedang engkau doakan. Dan Tuhan melakukan sesuatu untuk membereskan yang mengikatmu. Dibereskan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana saudara? Ya, yuk setiap kita mendengar firman Tuhan, kita itu renungkan. Ya, lalu kita lakukan. Ya, kita timbul iman kita karena kita banyak mendengar firman. Kita step by step iman kita. Tidak bisa kita langsung tinggi. Tidak bisa. Tetapi kita kalau mendengar, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena di dalam Roma itu dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, ya. Iman timbul dari pendengaran, bukan pendengaran tetangga. Betul? Tapi pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Iman itu timbul. Makanya saya sering berkata, ayo baca Alkitab. Ayo kita berdoa. Setiap hari kita punya jam-jam berdoa. Bersama keluarga mungkin. Haleluya. Setiap hari. Kenapa sih harus disuruh baca Alkitab? Supaya saudara punya iman itu kuat. Iman zaman sekarang. Ada banyak hal. Ketika iman bisa timbul dari pendengaran kabar dari medsos, kabar dari YouTube, kabar-kabar atau peristiwa-peristiwa dari televisi. Iman bisa timbul. Ketakutan yang ada. Tetapi firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Ayo kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Saudara harus tumbuh di dalam iman saudara. Selangkah demi selangkah maju terus. Walaupun ada banyak tekanan kiri gelombang laut, ya saya bisa berbicara itu. Karena sekarang kabar-kabar itu mengejutkan. Amin. Ya, iman. Nah, saudara, Tuhan ingin membereskan, tapi saudara harus punya iman kepada Tuhan. Mujizat terjadi melalui iman. Haleluya. Dan yang terakhir, Efata itu artinya terbuka. Tuhan akan melepaskan pertolongannya dari surga. Hanya pelepasan atau kita dibereskan, kita dilepaskan, itu hanya ada satu, melalui yang namanya Yesus. Yesus yang berkata, ya, Yesus menarik nafas dan berkata, Efata, yang artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga dia bisa berkata-kata dengan baik. Saudara, sulit ya orang mau berkata-kata baik. Lebih gampang orang mengeluh, menggerutu, ngomel, marah daripada berkata-kata baik. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingin
di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membukakan sesuatu yang terikat, yang saudara dan saya yang sering berkata-kata yang tidak baik, ya, menggerutu, mengeluh, keluhan dalam hidup ini. No, Tuhan ingin melepaskan hanya melalui Yesus Kristus. Yang kita sebentar akan makan perjamuan kudus dan minum perjamuan kudus. Dialah sumber pertolongan. Dia yang sudah mati di kayu salib. Dia yang sudah menderita. Dan dia rela berkorban untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tuhan, ia baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saya mau katakan yang terakhir. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Orang-orang banyak itu yang ada di situ melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia berkata, dia takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata, yang susah Tuhan akan hiburkan. Amin. Yang di dalam kekurangan Tuhan akan apa? Cukupkan, percaya. Yang utangnya banyak Tuhan akan beres. Kok langsung beres? Siapa yang membereskan? Ya. Kalau utangnya banyak, Tuhan berkati saudara. Kan minggu kemarin ya. Tuhan berkati saudara untuk bayar hutang. Hidup dari selebihnya. Amin. Ya. Amin. Yang sedih Tuhan hiburkan. Sukacita Tuhan itu hadir. Ada saat pagi hari ini yang sedih. Ada pagi hari yang Tuhan ingin pulihkan saudara. Itu tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Haleluya. Mari pelayan-pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa bersiap di depan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Kita persiapkan hati kita. Kita coba renungkan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Musik nyanyikan bukan dengan barang fana. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan bicara kepada setiap kita. Ya, mari kita masuk dalam doa. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah perjamuan kudus ini akan bekerja di dalam setiap kita. Setiap pribadi lepas pribadi. Kau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam hidupmu. Mulai pagi hari ini. Tuhan rindu untuk memulihkan saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku memahami pada pagi hari ini. Benar-benar orang banyak pun berkata, Dia membuat segala-galanya baik. Biarlah itu benar-benar ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Untuk saudara dan saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya cukup tahu, tetapi benar-benar kita mengalami. Banyak orang tahu Tuhan itu baik. Tapi lebih daripada itu, saudara dan saya. Karena Tuhan sudah menebus saudara dan saya dari ikatan dosa apapun. Tuhan akan pulihkan engkau
Dan saat pagi siang hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah untuk menghapus dosa kami. Haleluya. Dan tubuh-Mu yang terpecah untuk menyembuhkan kami. Kami mengakui Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami yang sering gagal, kami yang sering berdosa, kami yang sering tidak taat. Namun pagi hari ini kami bersyukur, kasih-Mu jauh lebih besar dari segala kesalahan kami. Engkau menjamah dengan kasih-Mu Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Ketika kami makan dan mengambil roti dan makan dan mengambil cawan dan kami minum, kami mengingat akan darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa kami. Akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Kuasa salib-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu. Itu ada di dalam setiap kami. Biarlah kami mau mendengar Engkau lebih dalam lagi. Biarlah kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Tuhan ingin supaya ada pribadi datang kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan. Tuhan akan singkapkan firman Tuhan yang berkuasa itu atas hidup kami. Tuhan berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi pagi hari. Haleluya. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berkati pelayan-pelayan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami bisa menerimanya dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.